Oke. Popeus. Kita manis member ini produser kita nih. Tepuk tangan dong. Ini produser kita nih. Popeus coy, Popeus. Ini orang di balik layar kita nih. Iya, makanya gue bilang kita semaksimal mungkin bikin gak delay. Up, Kita semaksimal up. mungkin. Ini yang buat Ini yang gig. berjuang semua kok, tenang. Kit Bomba, Nail. doain Onyx. Bomba mentality Bomba please. mentality. Doain Onyx please. Nyampe gak ya suaraku? Nyampe ke hati. Bomba. Tenang aja. Deg-degan ya Pak ya? Berasa gak? Dan gitu aku takut. Berasa semua. Tapi itu yang emang kenapa Adrenalin, semua adrenalin naik. Dan sekarang gue udah reset lagi, tenang. Cepet Oke. kan? Oke. Semesta. Ayo, Terima kasih bismillah Onyx. telah memberikan Menang coy. sebuah jawaban di match point sebelumnya. Tapi saya yakin keajaiban Yakin lah coy. masih bisa terjadi di Bisa. Onyx Indonesia. Gaspol Onyx. Dan Sonic dari Sabang sampai Merauke. Mana tepuk tangannya? Let's go. Mengudara kembali di Lane of Down. Game ke-6. Ini masih menjadi game yang lagi-lagi menentukan nasib dari Onyx. Tapi kita pasti punya Ayo, harapan. Kai, tolong Kai. Selalu amin tentunya untuk game yang Amin. ke-7. Game 7 udahlah. Game Mau sampai jam 1 pagi kayak gue tungguin di sini. Sampai besok juga hayu kita Hayu. mah. Yang penting Onyx menang. Yang penting Onyx menang, kita semua senang. Ya, dan lihat zoning out. Lihat dari Onyx kembali melakukan dengan adanya Ogwen dipaksa. Dan sekarang responnya berbeda. Ketika Flaptizi mencoba untuk nakal, ternyata tercubit begitu saja oleh para pasukan Onyx. Dicubit. Ya, dan pukul mundur akhirnya dari sosok Ogwen. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Super Marco udah keluarin Inspire. Iya, bukan nyubit doang sih, tapi ditendang pakai Spatial Migration. Anyway, kalau kita berbicara soal pemilihan dari emblem, Mage Emblem yang akan dibawakan oleh Kairi setidaknya akan menimbulkan efek magic damage di early game. Dan Master Assassin yang dibawakan sama Super Marco ini seharusnya bakal counter dengan Waduh, Ascension Kairi. dari Boots yang nanti dengan menggunakan Tolong, Demonic Force-nya. Kairi. Oke, lihat Kairi di sana Retribution Dapat. harus dipaksa. Dan berhasil mendapatkan Retribution dan ini masih worth it banget. Kenapa? Lihat detikan dari netral objektif. Iya, masih cukup jauh. Masih bisa dibilang ya hampir, ya, bisa dibilang ya ini memang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kairi. Kerja jangan bengong. Saya lagi watch party. Keenakan banget nonton film. Iya, bengong. Watch party, teman-teman kita juga watch party. Oh, Kairi, hampir saja. Tapi kali ini. sedikit berbicara untuk Poveus last pick-nya, yang tentunya kita melihat ada 1-1 dengan Dash, Flap cewek. dengan Dash dan Kalau cewek. Piko, walas itu. Almost is never enough. Brother semua hampir tidak pernah cukup. Tapi lihat Super Marco dicari dan digocek dan Super Marco Anjay. delay untuk pulang. Dan ini akan ada platingan loh. Platingan buat cewek. Karena semuanya akan berkutat di area netral objektif. Ini Kairi kalau dapetin turtle keuntungan di dua lini yang berbeda dengan keadaan ketika heavy spin versus adanya Violet. Ayo, Boots. Rebutan dari Battle of Retribution di area turtle. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih serem banget. Tapi kali ini Flaptizi maju ke area depan. Tapi Waduh. nampaknya di depan sana langsung ada Retribution dan hasil didapatkan Serkati sih. Tinggal sedikit terjadi. Tapi parah banget. Kelas, Boots. Lompat terus, Boots. Lompat terus, Boots. Oh, gua terperangkap. Kali ini tidak ada Volt Requiem. Waduh, Kai. Slash membuat Kairi terperangkap di depan sana dan angka 1 poin kill kah? Nampaknya diselamatkan dan Waduh, bahkan mana ya, Boots? Tapi malah menjadi buah si malakama untuk seorang Sans. Terlalu cantik permainan dari Ogwen. Menggocek semua dan dia nggak tumbang samsak. Wah, itu Wih, hampir kenapa tadi ya. Oji itu? Hampir tipis Kok banget meskipun nggak ada? memang Kairi tidak kuat, tapi harus ada pertukaran di mana Sans yang harus hilang. Tenang dengan turtle yang pertama seperti biasa AP Brand selalu mengendalikan hal tersebut, tapi tempo sudah mulai dipegang. Flaptizi tumbang, artinya tidak ada snowballing untuk Tamus. Dan sudah dipegangin kakinya oleh Boots karena semua gerakan pasif dari Tamus itu akan menimbulkan demonic. Satu hal lagi, ingat. Ini Onyx udah memegang tempo yang tadinya dipegang Epi Brand setiap game dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Akhirnya game ini akan membawa ke arah mid to the late game. Iya, dan Itu dia. cewek, lihat cewek untuk dari komposisi itemnya, entah kenapa dia Oh, ho, ho. mungkin Walasit. langsung duet. Blazing Duet telah menuju ke arah seorang Super Marco, tapi Blazing Duet from cewek membuat Super Marco terzoning out sedikit. Oke, Up. dan Kiboy kali ini juga Ya sudah itu. mulai. Oh, Ew. no, revive for this time. Tapi dibalik itu semua Ogwen
berhasil mencoba untuk membuat cewek mundur ke arah Tuh, belakang, nggak Popeyes, masalah. tengok Tapi Popeyes para sama pasukan dari Thanos. Heavy Brand, mereka udah nggak bisa main dengan early tempo. Iya, karena sekarang Onyx udah mulai membalaskan, memberikan pressure yang sama di area early-nya. Dan Kairi, Nggak bisa terlalu terburu-buru kalau Kairi menuju ke arah LTZ sekarang. Ini akan menjadi berbahaya karena file requirement tidak akan ada ketika ada netral objektif. Tapi lihat nggak sih di top Kasian. lane ini pressure yang diberikan oleh Boots berbeda banget dari 6 game yang sudah berjalan. Ini game yang ke-6, Boots benar-benar menekan bagaimana Flap TC dengan keuntungan di early gamenya. Super Marco memiliki Corrosion Sight. Mungkin cewek sesaat lagi juga akan memiliki item yang sama dan Sans. Oke, Nether Realm for defensive hit. Aduh. Oke untuk Suns karena walaupun di Dapat sana carry mereka sih. termakan dan lihat double. Kelas. Requiem berhasil didapatkan dan satu point kill terhadap Surf Fantasy. Meanwhile permasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk melakukan bite Wah, dive nice reset. terhadap Turtle. Nice reset from Keyboy, this is your boy. Keyboy, tapi tadi kok sayang. Kelas, boy. Biu nggak punya background. Anjay. Declan from cewek. Berhasil Kelas membuat banget, Biu boy. menang. Ayo Tempo dong. dipegang Onyx, 4 menit. Kali ini early domination membuat KLTC kembali bakal coba untuk melepaskan turtle-nya. Dan lihat Boots first itemnya langsung ngedeny untuk Corrosion Sight karena dia udah punya Dominance Eye. Oh, dominant side KLTC bersama dengan Aduh, Kyrie. Kai. Kyrie bisa dengan file request. Kali ini Aduh, gagal berhasil mati, mendapatkan coy, turtle, coy. tapi dia bisa mundur ke arah belakang permasukan dari tim Onyx. Kairi apa ya, coy? Kairi beda banget mainnya, coy. No problem. Dua Kenapa turtle ya? kali ini masih bisa dipegang oleh Epi Brand. Tapi dengan dapat ada keunggulan turret sih. 200, mereka belum bisa melakukan Banjir. dominate di early game. Meanwhile, Kimo udah gak punya lagi watch out, kalian yang harus mengeluarkan flicker. Dan satu Wah. ledakan true damage terakhir membuat This Is Your Boy tenggelam. Nyangkut ternyata untuk pasifnya dan kalau kita lihat tempo dari Kairi Epi Brand, mereka impostor. coba balikin dengan Iya, mengambil coy. point kill. Dari tadi Point nggak kill yang ngegas kemudian main bakal Kairi membuat nih. Teman-teman dari Epi Brand snowballing pelan-pelan terutama untuk Tamusnya karena dia mendapatkan early condition yang tidak cukup baik. Kairi, Bahkan kini dia coy. mau on the way Ngapain menuju lah ke dia arah tadi dari ya? Radiant Armor untuk mendinai bagaimana Boots dengan dominance ice-nya. Tapi untuk early game Jadi, tempo seperti ini Corrosion Sight Epi dari Brand cewek lagi, coy. seolah menandakan atau mensinyalkan kalau Onyx gak mau buru-buru untuk di game yang ke-6 ini. Iya. Oke. Tapi Sans, Tapi di sana Waduh, Sans masih cuy. coba dengan sangat tenang dia akan ngeluarin flicker. Tapi KLTC Purify-nya Kyrie ini sedikit terlambat. Tapi Waduh, akan mati, adanya coy, cewek yang coy. balik lagi blessing duetnya gagal. Dihentikan oleh seorang KLTC. Ada Ram for defensive. Membuat Keyboy Aduh. watch out for defensive juga. Akhirnya mereka melepaskan diri dari trapping yang dilakukan Epi Brand. Udah mulai mencoba melakukan sebuah pemberontakan atas early dominasi yang dimiliki dari Onyx. ya, dan kali ini posisi dari pemain Onyx, mereka memang sempat ditahan dan cewek yang sekarang udah mulai diprioritaskan. Early pressure nih ya, kita ngeliat mungkin 5 menit pertama, FPB mereka benar-benar fokus untuk membangin Sans. Dan sehingga ceweknya punya space yang cukup banyak, tapi Kairi, Oke, tapi nampaknya Ogon sedikit terperangkap di depan sana. Boots akan menjadi pilihan utama. A Flap TZ dan juga Ogon bersama dengan Super Marco adalah sebuah jawaban untuk Boots nantinya di tim fight besar. tapi masalahnya sekarang Super Marco yang dapetin space gantian. Dimana cewek akan coba untuk mendorong laning jauh di area atas. Oh, tapi bottom lane-nya bener-bener gak kepegang karena Itu Super dia, Marco dia pakai Master Assassin. Kalau misalkan dia dalam 1v1 situation sangat diunggulkan sekali. Dan sekarang cewek coba untuk join the fight 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan tim fight. Kelas. Ogun Baguin. Aduh, tengok, coy, itunya. One-one-nya, anyay. Ini mundur ke arah belakang. Boots, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Keyboy Flake kembali defense dan blinded dan from cewek. Memukul mundur dan lihat di depan sana. Sans bahkan masih mau Waduh, lebih. itu Dan siapa tuh, ternyata coy? di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Hanya dengan Turtle, Profesor dan juga Mamo-chan. So close yet so far kali ini. Onyx mendapatkan banyak pundi-pundi objektif dan bahkan Kairi menekan Kyle TZ-nya dengan perbedaan kali ini dengan purple buff yang didapatkan Turtle purple buff dan mid lane turret mengendalikan untuk bagaimana Itu mengatur langsung objektif cewek. dan Wah, ceweknya leading sih, coy. jungle. Ini yang Ceweknya bakal sih, dari Epi Brand apa ya? Dan karena itu dia. Keyboy menahan wall charge-nya dari tadi. Oh, tapi seperti Super Marco juga tidak akan memaksakan untuk Kan, mengejar ke arah atas Keyboy. hancur Tapi tuh. itulah Onyx, ketika mereka tahu ada Atasnya satu nggak buah hancur ya? inisiasi yang udah Nggak mulai dibuka hancur sama loh. Kairi, follow up-nya udah mulai Astaga, datang. wah, Cewek hancur. bener-bener menahan satu buah blazing duet ketika Wah, dari ceweknya, Flap coy. TZ tadi udah menggunakan Ceweknya Lightning sih. Iya. Oh, wait. Lightning Ceweknya Toucher. ngeri sih, sumpah. Alright. Kali ini Boots Boots? pengen nge-take down Healing backline. damage. Wow, Dia- tidak ada Clock of Destiny. Dia bermain dengan damage dan hanya mengandalkan attack speed reduction. Oke. What a classic item dari Boots. Tapi itu dia jawaban mungkin untuk menghempaskan view ketika dia sengaja untuk ngedes dan akan ada satu hempasan. Itu jawabannya Momo-chan. Tapi entah kenapa Winter Truncheon sangat dibutuhkan untuk saat ini.
Mungkin karena melihat Onyx memiliki magic damage yang sangat nanggung. Kairi kan build-nya udah pasti bakal hybrid menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Suns, dia juga bukan tipe yang burst damage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan bahkan bisa. dengan Timoni mereka terperangkap dan langsung drop cewek. Di sana mencoba Ya, mendapatkan keyboard. kondisi. Boots. Keluar. Boots. Demes dari boots sedikit terlambat. Boots. Tapi it's okay, no Boots. problem. Fokus ke Super Marco. Demes terlalu sakit. Gak bisa dibunuh dengan last hit. This is Super Marco. Kelas. Ready to take over damage-nya udah gak bisa. Ya itu Boots. Mereka akan mendapatkan 2 point kill. Boots terlalu bekas. Repot. Looking for wipe. Wah itu. Wah. Ayo. Ayo, cewek. Ayo kapten cewek. Wah, ayo cewek. Agar Super Marco yang belum punya hati Ayo cewek, wih. Cewek. Sans, tolong Sans, jangan mati dulu Sans. Walaupun dia harus tumbang berkali-kali, tapi ingat, gila Sans dengan paramisnya. Dia langsung mendapatkan heal up dengan Aduh, cepat coy, dari pasif sama ini dia, coy. Dimanapun kalian berada, reset, tenang. Kita nggak boleh terlalu overhype, player juga tenang. Momen masih bisa terjadi. Memang minus jatuh jantung dari tadi udah terjadi, tapi setidaknya kita memang memegang momentum Momocan. Tapi harus pelan. Waduh, coy. Sumpah coy. Pelan tapi pasti. Winter Truncheon, please. Ini harus secepat mungkin diamankan. There you go, Boots. Yes, Boots Winter Truncheon. Come on. Hati-hati digeprek sama bolanya Boots. Geprek. Mak gue balas. Geprek. Amin ya Allah, semoga Onyx dan Terima kasih mamanya Oji. Mama Oji. Terima kasih punya Oji. Let's go. Ini dia. 2000. Game yang ke-6. Lord di tangan dari Onyx. Winning condition terbuka. Tapi ingat, Keyboy dengan wall charge-nya harus on point walaupun flickernya masih ready. Oke, dan sekarang Lord yang masih ditahan memang dengan satu barrier Ayo. Tapi sepertinya Onyx memang akan lebih berfokus untuk memberikan pressure di laning mid dan juga di area bawah. Laning jauh yang akan bisa ditahan oleh EP Brand. Oh, kalaupun ada yang mau nahan siapapun itu akan keluar spellnya, apapun. Betul. Purify, Flicker, Vengeance sekalipun akan keluar di depan sana. Aduh, Kai. Tapi Kyrie gak bisa diselamatkan dan dalam sedikit terlambat mencoba fokus menuju ke belakang, tapi lihat di sana ada Boots menggeser, memasukkan dari Timoni dari Kaltizi yang malah memaksakan dari posisi. Kelas, Boots. Boots. Kelas Boots. Cewek. Wah, ngeri banget coy cewek. Looking for Maniac. Gak apa-apa. Memasukkan dari Timoni, mereka bakal coba fokus. Keyboy menahan semua damage untuk seorang posisi dari Final Star setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Lihat di sana mereka kehilangan Boots, tapi mereka bisa mendapatkan seorang Kaltizi. Ditarik. Ada Shadow Stepping, hilang begitu saja. Win of Nature, cepatkan. Kelas cewek. Wah, gendong cewek coy. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan wipeout kembali. Masih bisa mendapatkan wipeout. Mereka nggak bisa terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Dan lagi-lagi Udah. mendorong best turret agar AP Brand tidak fokus menuju. Wah, ceweknya coy, cewek. Wih. Jauhnya Ceweknya dipegang coy. sama Onyx. Ngeri Ada banget Valentino ceweknya, sumpah. dari cewek dan Calvin Winata. Itu dia coy. Dan lagi menjadi penyelamat untuk Onyx. Oke, Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Let's go! Ini dia tim Onyx yang kembali lagi mendominasi dari segi network 5.400 di tangan. Di menit yang ke-12 kita melihat follow up. Ayo. Lord lagi boy. Lord lagi. 6 item. Sementara Super Marco memiliki satu Magic Blade. Magic Blade. Winter Truncheon ready dari Boots. Dan satu item lagi, entah apapun itu. Mau Immortality, mau menuju ke arah Antiquiras, atau bahkan menuju ke arah dari Radiant Armor. Boots intinya menemukan jawaban untuk Tamus dan One sekaligus. Iya. Dan Super Marco belum jadi Win of Nature-nya, Be. Iya. Itu dia. Karena dia fokus ke Magic Damage dulu. Ya Betul. gimana? Semua soft skill udah keluar dan Boots damage-nya juga Winter Truncheon. Wah. Itu tetap damage loh. Lightning Truncheon, Boots. Entah tiba-tiba dia... Tar lu. Dia lewatin menit 11. Timing 30 detik menuju Lord. Enhance untuk Onyx. Yes. Enhance Menunggu ya. momentum juga agar nantinya bisa mendorong ketiga lane yang berbeda. Tapi cewek harus jaga posisi sih. Dari tadi mereka udah mulai fokus, oke cewek ternyata yang menjadi damage deal. Lihat, cewek kali ini dia nggak punya immortality. Malah aku ngerasanya ya, sekarang Suns yang kayaknya akan diprioritaskan sama EP Brand. Oh, enggak. Pasti, Ada Winter pasti Truncheon. cewek. Iya, masalahnya dari tadi cewek itu udah kelihatan low banget, tapi selalu diselamatkan dengan Oh, Ogwan. Apaan? Terlambat. Mundur ke arah belakang masih ada posisi, tapi Kelas Tamus W.
Kali ini mereka gagal mendapatkan apapun. Dengan Final Slash yang telah dikeluarkan itu sedikit tricky loh. Kelas W, Ada kelas tricky W. banget, lo bisa terperangkap untuk diri lo atau untuk bisa dapetin satu poin. Kelas Kita W. lihat Lord bergerak menuju ke Midland. Onyx Boots, tabrak, Boots, tabrak. dengan poking damage pun terjadi. Meanwhile Kairi di arah bottom lane. Mencoba untuk menorong bersama dengan Sober Minion dan Cewek berhasil mendapatkan. Wih, Dengan Cewek. adanya Space Turret di depan sana. Cewek menjadi pilihan utama. Diselamatkan oleh Sir Kairi. Dan Ram masih mencoba menjadi sebuah pilihan utama. Tidak mau tahu terlalu. Kenapa ceweknya itu, coy? Telah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Tapi meskipun begitu mereka berhasil melakukan clear terhadap 3 minionnya. Mereka masih mau lagi. Keyboy masih ready dengan flickernya. Karena Apakah ini akan ada gerakan tabrak dari Onyx? Yes, karena lihat ceweknya balik lagi darahnya dan dia gak harus pulang. Iya. Melepaskan dari tim Happy Friend. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Awkward dengan adanya posisi dari Special Ogwin. Migration yang gagal. Tapi Awkward pada selesai nothing. Informasi didapatkan Awkward ter-take dan Kelas. Boots. Lihat yang terbang. Wih. Berhasil. This is Kapten Cewek. Kali ini mencoba membalikan kembali keadaan dan Game 7. bisa terjadi kapanpun. Itu dia, coy. Wah, ngeri banget, coy. Cewek. Cewek ini, coy. Cewek.